sia-sia seperti Yesus Kristus disalibkan di kayu salib untuk menjadi kutuk karena dosa kita dan akhirnya menebus semua dosa kita, baik nggak? Baik banget. We cannot feel grateful enough. But that's the problem. Kalau orang setiap hari seumur hidupnya diberikan makanan gratis, rumah gratis, pakaian gratis, apa efeknya? She will not care. He or she will not care. Gratis toh. Saya nggak perlu lakukan apa-apa. Besok saya berdosa juga tetap gratis. Saya ngapain juga tetap gratis. Jadi we will take it for granted. Bukan karena kita jahat. Tapi karena itulah sifatnya. Itulah kodrat dalam dunia ini. Ketika you don't give anything in return for something, you will abuse it. You will exploit it. Dan kamu akan menyia-nyiakan dia. Karena menurut kamu apapun yang kamu lakukan itu sama. Jadi orang yang pertamanya pengorban Yesus di kayu salib. Jika Yesus yang benar-benar berkorban di kayu salib ya. Yang pertama dianggap berharga, semakin tahun dianggap sepele lah, yang penting gue ucap terus beres. Nah itu, take it for granted itu yang akan membuat kita salah. Nah dan di Islam yang paling saya luar biasa kagum adalah semua dosa kita itu tidak ada yang menanggung. Kenapa? Karena kita bertanggung jawab atas semua perbuatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Saya sendiri adalah seorang Cindo, saya dari kota Pontianak, kelahiran Pontianak. Cuma saya sudah di Jakarta ini sejak saya kuliah. Nah, untuk latar belakang saya sendiri dari pekerjaan saya itu translator untuk Chinese Mandarin Indonesia dan juga guru untuk bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Sudah berapa lama syahadat itu? Saya baru hitungan sudah mau 1 bulan ya. 1 bulan? Hampir 1 bulan. Baik. Betul. Di mana syahadatnya terus dibimbing oleh siapa? Saya pertama kali syahadat di Yayasan Mu'alaf Center Hagia Sophia, dibimbing oleh Bapak Ipung Atria. Oh, baik. Ya, Pak Ustadz Ipung Atria. Masya Allah. Kak Jasmine, apa sih yang mendasari Kak Jasmine itu sehingga memilih Islam sebagai pilihan terakhir? Apa triggernya? Trigger utama saya sih sebenarnya memang konsep ketuhanan ya. Karena memang dalam posisi saya di sini saya adalah jenis orang yang saya sudah dalam posisi saya butuh Tuhan. Dalam kondisi ekstrim, kalau enggak saya akan gone mad gitu. Saya akan selalu gila dan berkecimpung akan masuk ke dunia yang gelap. Dunia yang gelap dalam arti kehidupan yang penuh dengan dosa. Dimana everything is okay to be do selama saya ada alasan untuk melakukannya. Nah, saya tuh udah sampai ke tahap di situ, di mana saya akhirnya diberikan hidayah untuk menerima Islam, to put Islam back on the table gitu loh. Karena sebelumnya, little bit background bahwa saya itu tidak pernah memikirkan bahwa Islam tuh akan menjadi salah satu agama pilihan saya ke depannya, di masa depan. Karena saya dari kecil sudah memang sudah dilahirkan di keluarga Kristen. Kristen yang cukup fanatik ya, bukan yang cuma kayak just go to church, hanya mengikuti, no. Tapi like my parents tuh cukup sangat mendalami bahwa setiap Kristen, setiap unsur-unsur dari Kristen itu harus diikuti dari ujung sampai ujung. Jadi saya cukup dibesarkan dalam kondisi gereja. Dari kecil sampai besar tuh saya berkesinambungan dalam gereja, di mana saya merasa it's better kamu beraktivitas sosial dalam lingkup agama karena at least it's safe, right? Karena it's safe dan itu aman untuk kita untuk mengembangkan berkepribadian, everything is safe. But till it reach one point di mana saya tuh nggak bisa cuma menjalankan keagamaan karena kebiasaan gitu loh, nggak bisa cuma ngikutin orang. Apa yang ikutan orang itu tidak happen in my mind. I don't believe yang kalian katakan sebagai beriman dengan hampa, dengan kosong itu saya nggak percaya gitu. We need something more in life yang jauh lebih meaningful supaya hidup kita ini kita percaya Tuhan karena kita mau. Karena emang inisiatifnya kita dan karena kita memang membutuhkan Tuhan. Bukan Tuhan butuh kita ya. Kita yang butuh Tuhan dan kita yang membutuhkan Tuhan supaya hidup kita ini normal. We have peace, we have peace and we have clarity, kejelasan. Hidup kita tuh jalannya mau kemana sih? Apa sih jalan yang benar? Hal seperti begitu. Dan yang paling pentingnya adalah untuk terakhir, kenapa sih kita butuh Tuhan? Karena by the end of the time, umur kita tuh berbatas. The longest someone can live paling sampai 100. 100 pun syukur kalau tidak dalam keadaan sakit berpenyakit. Kalau kita sudah sakit berpenyakit dan semuanya, apalagi yang mau diharapkan di dunia ini? Mau ngapain lagi? Ambisi dan semuanya perkataan orang atau mengikuti gaya hidup sudah tidak bisa lagi. Salah satunya ya dari muda kalau bisa kita tuh mengerti kehidupan bahwa our life will end. Definitely will end. Saat kita end ini, kita masih bisa mengkontrol nih. Apakah kita bisa masuk akhirat, kita masuk surga dengan benar, atau kita akan dijatuhkan ke dalam neraka. Jadi istilahnya, kita punya waktu hidup around 1 till 100 years,
anggap panjang ya umurnya ya. Kalau enggak kita punya half of the time, carilah Tuhan yang benar selama masih ada diberikan kesempatan kita untuk mencari. Selama kita masih mampu untuk berpikir, berpikirlah dengan baik. Jangan cuma mikir hidup ngikutin orang, no, we only live once gitu loh. Kita nggak meninggal dan hidup lagi dan bisa memperbaiki everything. Once you can fix it, fix. Itu kenapa juga menurut saya tuh harus jadi orang yang terbuka. Open-minded to what? To information, to knowledge, to everything. Karena itulah yang akan membuat kita bisa menemukan kebenaran saat kita belajar. Begitu. Berapa lama meyakinkan Kak Jasmine itu untuk menjatuhkan pilihannya pada Islam? Untuk menjatuhkan pilihan kepada Islam itu quite sekitar 1 bulanan lebih. 1 bulanan lebih, tapi dengan kata syarat tapi ya. Posisi saya itu saya sudah Kristen hanya dalam sistem KTP, saya udah nggak perlu percaya dengan Tuhan. Tapi dalam hati saya itu saya ateis for 3 years. 3 tahun. Jadi 3 tahun sebelum itu saya sudah berhenti pergi ke gereja karena saya sudah begini. I give all of my effort, my time, my money, everything to church. Tapi I don't know what's my purpose gitu loh. Saya cuma ngikut. Saya cuma mikir kayak, ya udahlah saya iman. Katanya disuruh iman nih ke Tritunggal. Fine, I trust. Walaupun saat trust saya sudah jatuh, saya udah mikir kayak, aduh saya mau doa kemana sih, saya juga udah bingung. Saya mau diajarin apa sih, ajaran depan dan belakang juga sudah berbeda. But I cannot find an answer. Saat saya ditanya, saya sudah dijawabkan dengan istilah bahwa keimanan saya rendah. Saat saya ingin melatihnya, keimanan saya tidak ada penjelasan lain untuk bisa melatihnya. Jadi I'm stuck to one place di mana saya udah capek, letih gitu loh. Everything is unclear, everything is fake. Like semuanya tuh blur, very very blur. Akhirnya saya menyerah, ya sudahlah, devotion saja. Tapi devotion saya tidak cukup. It's like a time bomb gitu loh. One day this devotion will fall. Nah, 3 tahun yang lalu itu devotion itu fall sudah. Fall, saya berhenti ke gereja, tapi saya tetap tidak mau sampai tidak ada agama. Jadi saya tetap mengakui bahwa diri saya Kristen. Walaupun saya tidak doa, saya tidak menyembah, saya tidak percaya Tuhan, saya tidak ke gereja dan saya tidak melakukan semuanya. Karena saya mikir juga kita nggak bisa ngakuin bahwa kita tuh orang yang hidup tanpa agama. Tapi selama 3 tahun itu, saya baru sadar pada saat akhirnya bahwa saya adalah seorang ateis. Karena kenapa sih saya bisa mengakhiri? Kenapa bisa ada statement bahwa saya baru menyadari saya seorang ateis? Karena saya belajar dari filosofi di mana when I lose my trust in a religion, when I don't no longer trust about God, yang saya jadikan trust adalah myself. I trust myself. I will not harm myself because I love myself, right? Nah, saat saya mencintai diri saya sendiri, saya tuh seakan memikul semua beban dunia di diri saya sendiri. Everything is my responsibility. Bahkan jika saya jatuh, jika apa itu responsibility saya. Dia melakukan segala sesuatu dengan kekuatan akal pikiran saya. Supaya saya sukses. Sukses nggak? Sukses, betul. Tapi secara hati, secara ini. Like my outside is getting better, but my inside never did gitu loh. My inside kayak decaying inside out. Kayak semakin rotten gitu. Rotten sampai ke sisi dimana saya sudah memikirkan, ya sudah, doing something bad is meaningless gitu loh. Fine, terus kenapa? Emang apa hukumannya? Toh Tuhan gak ada kak. Toh saya belajar ketuhanan selama berapa belas tahun. I don't understand. Saya setiap hari ke gereja, saya setiap hari doa. I don't understand. Mau dibilang saya kurang usaha. Usaha apa setengah hidup kita taruh ke gereja? Kurang usaha apa? Kurang usaha apa itu? Kurang usaha apa walaupun aku tidak percaya, tetapi I still put myself there. Kurang setia apa? Kan tidak ada lagi kan? Even when I leave them, I don't immediately change gitu loh. Karena menurut saya, it's still proof of my loyalty. Saya nggak langsung jump ke agama lain. Saya tetap akuin diri saya Kristen gitu loh. Tapi setelah saya udah kehilangan Kristen, saya mulai melirik agama sebelah. Tapi saya tidak tinggalkan ya. Saya mencoba mempelajari. Dimana the first yang agama yang saya lihat adalah Buddha. Because that's the only one on the table. Hanya ada Kristen dan Buddha. Kenapa harus ada Buddha di situnya? Karena keluarga saya berasal dari Chinese. Dan di mana Chinese itu kalau kamu Kristen atau Katolik kamu pindah ke Buddha, itu masih oke, sama aja. Kamu akan di-treat dengan well kok. People will accept that. Itu kenapa saya mikir. But I cannot understand it. Dan hati saya menolak. Inside out 100% ya sudah, saya tinggalkan saja. Habis itu udah gak ada pilihan lagi. Ya karena nggak ada pilihan lagi, mendingan saya jadi ateis kan. Mendingan, no, that time aku tidak tahu dengan konsep namanya ateis. That time I believe in myself. Tapi ketika saya udah mulai 3 tahun nih, saya pelajari, oh ya bener ya, saya tuh ateis sebenarnya. Tapi saya nggak ngaku doang. Just because you don't admit it doesn't mean you're not kan. Nah saat saya sudah jelas nih, saya udah sadari, waduh saya ateis, mulai agak bahaya. Tapi ada rasa dalam diri kita, emang karena kita tuh manusia, we have sins gitu loh. We have tendency to do sins. Dalam diri saya merasa, so why gitu loh. Ateis ya ateis, my life still goes on fine gitu loh. Dibandingin life yang orang tiap hari nyembah ke gereja, my life is better even kan. Ngapain? Tapi dalam diri saya tahu, saya tuh kayak banyak permasalahan mentally yang tidak bisa explain. And I cannot explain to myself.
the concept of happiness, freedom, dan peace and calmness, dan stability. Stability seperti apa? Bukan keuangan dan lain-lain. Stability antara your brain and your heart tuh stabil, sinkron. Nih, salah satu penyakit yang paling menyakitkan adalah ketika hatimu dan pikiranmu selalu bertentangan suatu saat. The outside, you look perfectly fine. You look the best version. Inside, you know you're nothing gitu loh. Karena bahkan dua barang ini tidak bisa menerima satu sama lain. Nah, itu posisi saya. Itu kenapa sampai saya di titik di mana saya itu sudah membutuhkan Tuhan. Saya udah feel like nih, kalau saya nggak ikut sama Tuhan, I can become a psycho gitu loh. Because for me there is no lines that I can cross. Why should I cross it? Toh kalau misalnya saya kan tetap memegang agama Kristen kan, KTP saya kan Kristen kan. Whatever I do, nanti kalau misalnya di akhirnya saya mau bertobat, saya tinggal doa. Dosa saya beres nggak? Paulus, kita mengikuti misalnya nih, Nabi kita Paulus. Dosa sebanyak itu. Dosa saya yakinlah tidak akan sebanyak itu. Tenang saja Kristen, dosa saya nggak akan sebanyak itu. Paling cuma berapa persen. Kalau saya berdoa, percaya, terus saya minta ampun dengan deepest condolences saya minta ampun. Ditebus nggak? Tebus kan? Terus ngapain saya bertobat awal-awal? Tunggu saya mau daya aja baru saya tobat. Atau udahlah kita bikin agak bagus lah, sebulan sekali kita bertobat. Kan I have tendency to do sins. And my religion allow me to be bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna di mata Tuhan. Itu kenapa kita terus berdoa, tapi kan tidak ada pertanggungjawaban. Nih ada minusnya, there is no responsibility. And half of myself want to use that, gitu loh. Want to use that opportunity. Walaupun saya tahu salah nih, ini kayak nggak benar nih kayak begini. Tapi kan I have no explanations. Jadi saya tetap lakukan untuk ya, because mau gimana lagi, emang life saya tuh seperti begitu. Nah, tapi untungnya di saat-saat seperti itu tuh saya diberikan hidayah. Allah itu tidak, saya kan semua orang tuh pasti mendapatkan hidayah. Tapi tergantung apakah kamu mau tutup mata kamu mau dengar, kamu mau coba, atau kamu langsung hempaskan tanpa kamu dengar sama sekali. Nah, saya adalah jenis orang yang saya cukup mau dengar. Bahkan kalau itu pun ajaran apapun itu saya dengar tetap. Masalah nanti saya proses saya eksekusi atau tidak, itu urusan kedua. Saya tetap dengar. Saat pertama kali I learn about Muslim, kayak benar-benar saya pelajarin ya. Bukan cuma saya masuk kiri keluar kanan, saya pelajarin. I think it's something is similar. The similarity, nama-nama Nabi kita menyerupai Yesus, Isa Al-Masih, ada kan? Nah, seperti hal seperti yang menyerupai itu membuat saya lebih mudah untuk connect. Kayak saya merasanya, jadinya Christian and Muslim itu sebenarnya siblings. Toh ada yang sama kok. Oke lah, pendeta bilang whatever your reasoning is, I'm a debater, I know how you do it lah. Tapi I also know how to read. Kan, nah, yang paling tepat itu kan saya dari buku, dari bacaan, karena itu sudah diteliti scientifically dan sudah ada bukti dan banyak orang menuliskannya. Jadi saya ikutin saja yang tertulis di buku, apapun kata pendeta ya sudahlah. Nah, saya ikutin sama dan menyerupai. Jadi akhirnya dari saya dulu tuh tidak membenci Muslim because doktrin yang diberikan kepada saya memang untuk avoid Muslim karena Muslim is dangerous and everything, dan to hate Muslim. Tapi saya tidak ikutin, karena menurut saya ngapain saya ikut. There is nothing wrong kok, Muslim never did anything to me, right? Tapi saya jauhin, karena didoktrin. Dari 100% masih masuk 10%. Nah, 10% ini hilang. Saat saya udah merasa di siblings. Jadi saya pelajari, saya ikutin dari perdebatan itu. I get new information that I never hear before. Yang saya nggak pernah sekalipun tahu. Dan lebih ironis. Ironisnya itu dari Alkitab. Hal yang saya dengar yang bertolak belakang adalah dari Alkitab, bukan dari Al-Quran. Jadi harusnya, nih logisnya, saya harusnya diajarin nggak dulu? Lama loh saya di Kristen. Kok saya nggak diajarin begitu-begitu? Kok as if it is hidden away from the kayak common preaching itu kok di hidden away? Harusnya kan itu kayak konsep-konsep yang kita mesti mengerti ya. Nah, konsep pertama konsep bagian ketuhanannya kita, konsep mengenai originalitas kita punya kitab, terus konsep-konsep mengenai nabi-nabi kita. Harusnya kita pelajari satu persatu kan, sampai kita tahu secara mendalam sebenarnya siapa sih yang kita sembah, siapa yang kita percaya, dan siapa yang we put faith on, dan apakah benar yang kita percaya adalah Tuhan yang akan memegang kunci dari akhirat tersebut. Karena itu adalah fungsi kita di dunia ini, untuk menemukan siapa Tuhan kita. Right? Kalau kita aja Tuhan kita nggak bisa temukan, nggak usah hidup lah. Susah banget hidup lu. Udahlah di dunia ini susah kan. Banyak cobaan, banyak ini. Menemukan yang namanya pencipta kita saja dengan berbagai teknologi informasi kita nggak bisa. Sia-sia hidup kita. Kasihan diri kita sendiri.
Itu yang mungkin paling kasihan ya. Masalah kayak you want to search for materialistic, mau jadi materialistic di dunia ini gampang. And you have opportunity a lifetime kok. Nggak akan berhenti opportunity itu. Kamu bisa kaya pada umur berapapun asalkan berusaha. Tapi ketuhanan jika misalnya hati kamu tidak dibukakan, jadi hidayah diberikan pada kamu. Jika nih, coba bayangkan, kalau Allah tagih setiap nafas yang kamu tarik, setiap organ yang kamu tarik itu punya harga ya, kamu bisa bayarkah? Nggak bisa kan? Jadi itu is our responsibility to find which one is our God. Pakai akal dan pikiran sudah diberikan. Nah, dari akal pikiran sudah diberikan itu ada statement-statement dari agama saya sebelumnya itu untuk seperti di pause gitu, di blockade. Jadi seperti ada blockade di mana you must follow, you must follow, you must follow. We are not angels. We are not angels and you're not God gitu loh. See the comparison ya. Kalau angels and God, yes. Angels tidak punya pilihan lain selain obey. Kita tuh human. Human yang diberikan pikiran, kemampuan pikiran kita, dan hati. Dua hal itu haruslah dipergunakan agar kita menjadi manusia yang sempurna di mata Allah. Betul? Nah, kan kita bukan angels, kita nggak harus obey. It's okay to ask question because we have mind, right? It's okay to analyze things karena memang harus segala sesuatu itu masih dipikirkan supaya hal itu benar-benar membuahkan hal yang positif. Dan jangan sampai misalnya ada bahaya kalau kamu tidak pikirkan, kamu tidak akan mendapatkan warning signs-nya. Itu yang harusnya kita dapat di hidup ini. Supaya, kenapa? Dengan melakukan hal itu saja hidupmu akan lebih mudah gitu loh. Kita tidak akan mudah terjumus dengan masalah-masalah berhubungan duniawi. Itu secara duniawi ya. Apalagi secara akhiratnya. Secara akhiratnya we have to believe bahwa Allah itu sudah menetapkan jalan hidup kita seperti apa. Itu yang mesti kita percaya dulu. Nah, in order for us untuk bisa percaya itu, kamu mesti tahu Allahmu yang mana. Mana Tuhanmu dulu. Kalau Tuhanmu semuanya aja kamu cap. Mau gimana jalan hidupmu bisa benar? Mau satu orang punya 5 gitu jalan hidupnya? Nggak mungkin kan? Nah itu yang harus we find as a human being gitu loh. Jadi kenapa I question my previous religion which is a Christian? Karena jawaban-jawabannya tidak terjawab. Jawaban-jawaban yang harusnya diberikan. Pedoman-pedoman dari agama yang karena kalau dibilang, aduh kamu kurang belajar nih, kamu langsung mendikte kami. Kenapa dulu saya tidak dijelaskan? Kenapa hal-hal seperti Kristologi 101 gitu tidak diberikan kepada kita? Berikanlah salah atau benar informasi yang negatif atau positif nanti impact-nya ke kita. Yang penting kita tahu supaya kita tuh melatih bibit-bibit manusia yang bisa berpikir. Bukan melatih donkey gitu loh, bukan melatih kedelai gitu hanya untuk mengikuti. Kita tuh harus bisa berpikir. Karena itulah yang membuat manusia itu sempurna. Apapun yang meneglect our right to learn, itu berarti sudah meneglect our right to live sebagai hak asasi manusia. Sebenarnya itu sudah melanggar. Jadi itu saja base-nya. Dan itu yang saya paling mendapatkan dalam Islam, karena semua barang di Islam itu bisa dipikirkan, ada logikanya, ada dalilnya. Even when we don't like it, ketika hal itu berat dilakukan atau kita tidak suka. Tapi ada penjelasannya, kita bisa terima, oh ya benar ya, emang begini. Susah sih, tapi ya benar, nggak bisa kita sanggah. Paling cuma hati kita agak ngeluh doang. Nah itu loh yang mesti diajar agama. Gimana caranya berpedoman hidup sampai yang benar, gimana supaya hidup kita itu, supaya akhirat kita minimum kita bisa menjamin. Kalau dunia kita nggak ada yang bisa menjamin, kita semua kan bukan peramal ya, tapi kita bisa hidup di jalan yang lebih benar. Dan dengan kalau misalnya kita percaya dengan Allah, yakinlah jalannya akan jauh lebih mudah dan jauh lebih dihindarkan dari bahaya-bahaya. Karena itu our makers gitu. Kita nggak perlu terlalu berpersepsi, oh besok masih gimana. Kalau banyak-banyak persepsi gitu nggak usah peluk agama, jadi ateis saja, enak. Persepsi itu semuanya, benar-benar kita plan out dengan itu, nggak usah pegang agama. Kalau mau pegang agama, biarkan jalan sesuai dengan jalannya Allah. Begitu persepsi saya. Suatu masa pencarian itu pernah ada debat atau adu argumentasi nggak dengan orang gereja atau dengan pendetanya? Kalau debat argumentasi selama saya ada dalam 3 tahun itu no. Tapi saya melihat semua khotbah-khotbah begitu. Saya meng-highlight apa sih yang saya nggak ngerti, kenapa ada teori ini, teori itu. Nah, teori-teori ini itu memang saya tidak tanyakan ke situ, tapi saya langsung cari saja pembelaannya di Alkitab. Kan kita punya Alkitab. Kenapa tidak dibaca kan? Kenapa tidak dicari? Atau misalnya scriptures, yang paling gampang cari aja King James. King James itu kadang tuh lebih tepat. Penjelasannya itu lebih make sense karena bahasa Indonesia itu agak buyar. Too many metaphors gitu loh yang put into it. Nah, saya pelajari dari itu, tapi saya tidak menemukan jawabannya juga. Jawabannya itu blur gitu loh. It blurs inside out. Jawaban apa yang dicari? Jawaban yang paling utama adalah jawaban gini. Kenapa kita masih percaya Tuhan? Terus kenapa Tuhan kita harus ada 3? Nah, itu coba bisa dijelaskan. Nah, kenapa Tuhan kita harus ada 3? Karena penjelasan yang paling normal adalah Tuhan, misalnya Allah Bapa,
Allah Bapa adalah penguasa semesta langit dan bumi, betul? Kita menyembah Allah Bapa karena Allah Bapa memang pencipta langit dan bumi. Oke, fine, I can accept. Yesus Kristus, kenapa kita masih percaya Yesus Kristus sebagai bagian dari Tritunggal, tapi kesatuan yang satu? Karena Yesus Kristus telah berkorban, anak Allah. Dengar ya, anak Allah. Tadi Allah Bapa, nah ini sekarang anaknya. Anaknya turun ke dunia ini untuk disalibkan dan dijadikan kutuk karena dosa kita. Dosa umat manusia menjadi kutuklah anak Allah ini, dan saat anak Allah disalibkan, kutuk kita terhapuskan dan berserah dengan dosa-dosa kita karena diserap lah, istilahnya kayak diserap like magnet. Oke nggak? Oke lah, fine. Kata ajaran kasih kan? Fine, oke, fine. Sekarang kita masuk ke Roh Kudus. Roh Kudus adalah katanya roh yang yang akan menghinggapi kita ketika kita hidup di dalamnya jalan Yesus Kristus, dalam ajaran Yesus Kristus. Ketika kita percaya Yesus Kristus, akan ada Roh Kudus yang hidup bersama dengan kita. Pertanyaan saya mulai keluar. Saya udah mulai nggak terima nih. Kayak gini. Jadi kalau roh saya keluarin, terus masukin Roh Kudus, bisa hidup nggak? Kan sama-sama roh. Saya roh manusia, saya ngaku saya manusia namanya Jesslyn. Nah, coba nih, saya di stop jantungnya. Terus dibilang, saya kan percaya dengan Yesus. Saya percaya, saya ini, dan saya yakin 100%. Coba, hentikan jantung saya, replace Roh Kudus aja di dalamnya. Bisa nggak? Nah, kalau nggak bisa, kenapa kita harus punya Roh Kudus? Emang roh kita nggak cukup? Terus pertanyaan saya, bagaimana jutaan orang di dunia ini yang lain yang nggak punya Roh Kudus? I see they live it fine. Mereka baik kok. They did a good things. I see it by my own eyes. Mereka berdoa dan bersabda setiap saat. Berarti apa penjelasan Roh Kudus? Roh yang menyertai kita. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.